Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 61 sampai dengan 70. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada rekomendasi playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua, klik biru-birunya atau klik linknya. Lalu nanti kita akan masuk ke daftar playlist temanya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, klik putar semua. Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan. Adik-adik boleh cari, ini berurutan ya. Jadi bisa dicari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, ada Benny di sini katanya setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Nah, kita lihat di sini ada bacaan ya, adik-adik boleh dibaca dahulu, di-pause dulu videonya atau adik-adik bisa baca dari buku adik-adik. Kalau sudah, kita ke halaman selanjutnya masih ada sedikit sepenggal ceritanya. Nah, baru kita akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama, apa prestasi yang apa nih pertanyaannya? Apa prestasi Gusnadi Wiyoga? Ya, prestasinya tuh apa? Nah, prestasinya adalah mendapatkan medali perak adik-adik di Olimpiade Sains Nasional. Ya, nih di sini nih informasinya. Ya, di 2011 di Manado. Lalu apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi tersebut? Nah, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Namun setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Kemudian sikap baik apa yang yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Mau bekerja keras, tekun belajar, dan bersemangat untuk meraih prestasi. Yang keempat, apakah sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Iya ya, jadi sikap Gusnadi mencerminkan sila kelima Pancasila karena dia mau bekerja keras. Kemudian berikutnya, salah satu sikap yang dimiliki yoga adalah tadi kerja keras ya. Sikap ini sesuai dengan sila kelima. Kita pelajari lebih lanjut, adik-adik pasti sudah tahu bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah adil, bukan harus sama. Mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, kita amati simbol ini adik-adik, lalu jelaskan arti dari simbol tersebut ya. Untuk padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Ya, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Apa hubungan simbol dengan maknanya? Nah, tadi padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan dasar untuk makanan pokok, kapas kebutuhan dasar sandang. Nah, lambang ini bertujuan memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil ya. Kemudian berikutnya ada cerita ya. Ini ada Edo, kemudian Udin, Lani, dan Siti. Nah, apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Nah, coba adik-adik lihat yang bekerja hanya Siti saja, yang lainnya mengobrol. Ya, kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Nah, coba Karina lihat sebentar ya. Nah, adik-adik di sini kalau Karina lihat, sebetulnya si Lani sedang memegang kertas juga ya. Nah, ini ini Udin ya, Udin dan Edo sedang berdiskusi nih berdua ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Edo bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompok. Ya, lalu apakah Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Betul ya, dia mencerminkan sila kelima Pancasila ya. Salah satunya adalah bersikap adil.
Lalu apa yang terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil ya? Nah, jawabannya adalah jika tugas tidak dibagi secara adil, maka ada anggota yang menerima tugas sangat banyak dan ada juga yang tidak kebagian tugas. Kemudian sikap apa yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Kita tuliskan di kolom sini ya. Karina akan besarkan dahulu supaya adik-adik bisa menuliskan. Yang pertama, gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan. Ya, karena sikap ikut bergotong royong merupakan termasuk dalam keadilan. Ya, dan mencerminkan sila kelima Pancasila. Bersikap adil dan tidak pilih dalam teman ya, karena ini sikap adil tadi sesuai dengan sila kelima. Lalu tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Lalu murah hati dalam menolong orang ya, lalu menghormati dan menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan juga kewajiban diri. Nah, kalau sudah Karina tutup lagi ya, Karina balikin lagi karena kita mau lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini bagian menyanyi ya. Nah, di sini ada minta temanmu menuliskan pendapat. Kalau ini disesuaikan ya adik-adik. Contoh komentarnya begini. Menurut pendapat kami, tinggi rendah nada saat mereka bernyanyi belum begitu sesuai. Masih ada yang kurang tepat. Serta kekompakan pun masih kurang. Namun secara keseluruhan sudah cukup bagus. Ini contoh saja ya adik-adik ya. Nah, kemudian Karina akan lanjut lagi ke percobaan ya. Ini ada percobaan. Percobaan 1. Membuat kertas lipat seperti ini ya. Nih, ada garis-garisnya seperti ini. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kamu menemukan garis? Ada ya garisnya ya adik-adik nih. Ya, yang ini. Garisnya adalah garis berpotong. Lalu apakah kamu menemukan sudut? Nah, sudut apa yang kamu temukan? Ini ya sudutnya ya. Ini sudut siku atau 90 derajat. Apakah besar setiap sudut sama? Sama ya. Nih, ini. Ya, ada 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Nah, 2 garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus ya. Bagaimana sudut terbentuk dari berpotongan garis tegak lurus? 90% ya, karena terbentuknya siku-siku seperti persegi, jadi besar setiap sudutnya adalah 90% atau sama. Percobaan yang kedua, melipatnya tidak seperti tadi, tapi agak sembarang ya ini. Nah, kemudian lipatnya, pertanyaannya, apakah kamu menemukan garis? Tetap ada garisnya ya adik-adik ya. Tetap berpotongan tapi tidak tegak lurus ya. Kemudian, apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Nah, sudutnya di sini, nah ini Karina ralat dulu ya. Ini bukan 90 derajat, bukan siku-siku. Ada sudut tumpul dan sudut lancip ya, tapi Karina tidak tahu besarnya nih karena harus mengukur dulu ya. Tapi ini disebut dengan sudut tumpul, yang ini adalah sudut lancip ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Besar sudut, nah ini tidak sama besar kalau yang kedua ya. 2 garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan yang tidak tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk tadi tidak sama besar ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke tugas berikutnya. Temukan garis berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus pada gambar berikut. Identifikasi sudut-sudut yang dihasilkan. Nah, kita lihat di sini ya. Karina coba cek dari gambar ini. Garisnya ini. Ya, terus ini. Dan ini. Lalu ini. Ya. Nah, untuk garisnya ini sudut tumpul, sudut lancip ya. Kemudian ini tumpul, ini lancip, dan ini adalah garis berpotongan dan garis sejajar ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.